kelompok 12 ini terdapat dua anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sunarsi, dan kemudian rekan saya, Melni Kurniati, di mana Melni Kurniati akan menjelaskan bagian konsep asuhan keperawatannya. Lanjut saja, yang pertama yaitu pengertian retinoblastoma. Retinoblastoma adalah keganasan intraokuler pulsa yang paling sering terjadi pada bayi dan anak. Retinoblastoma ini merupakan tumor neuroblastik secara biologi mirip dengan neuroblastoma dan medulablastoma. Nah, retinoblastoma ini juga merupakan tumor ganas yang tumbuh dan berkembang pada bagian dalam retina akibat dari transformasi keganasan sel itu sendiri yang berdiferensiasi secara terus-menerus dan abnormal. Kemudian di sini anatomi dan fisiologinya. Untuk retinoblastoma ini anatominya terfokus pada bagian mata, yaitu di mana pada bagian mata ini terdapat ada otorectus, sclera, koroid, vitreous, humor, retina, fovea, bintik buta, saraf optik, kelopak mata atas, otot silaris, bulu mata, badan silaris, iris, konjuktiva, ada kornea juga, aqueous humor, kemudian ligamen suppressor dan kelopak mata bawah. Nah, untuk retinoblastoma ini berfokus pada bagian retina. Pada bagian retina ini berfungsi untuk mengambil atau merespon cahaya ketika ada cahaya masuk ke dalam mata. Kemudian yang ketiga yaitu ada klasifikasi retinoblastoma. Nah, di sini klasifikasi menurut Rhys Elsewood, dia hanya menggolongkan retinoblastoma secara intraokuler. Nah, untuk secara internasional itu yang pertama yaitu ada stadium leukoria. Pada stadium ini pasien tidak merasakan gejala apapun. Yang kedua glaukomatosa. Nah, di sini massa tumor itu sudah memenuhi seluruh isi bola mata. Kemudian ekstraokuler, di sini bagian bola mata itu sudah menonjol keluar. Kemudian yang terakhir yaitu ada stadium metastase. Pada stadium ini sudah sangat buruk karena tumor sudah masuk ke kelenjar limfa atau preokuler atau submandibula. Nah, kemudian di sini ada etiologi retinoblastoma. Di sini disebabkan oleh mutasi gen RP1 yang terletak pada lengan panjang kromosom 13 dan lokus 14 atau 13q14 dengan kode protein PRP yang berfungsi sebagai supresor pembentukan tumor. Kemudian PRP ini nukleoprotein yang terikat pada DNA atau deoksiribonukleik acid. Yang kelima ada patofisiologi retinoblastoma. Yang paling sering dipakai yaitu tadi berasal dari sel prekusor potensial yaitu kromosom pita 13q14. Di sini ada juga pola penyebaran tumor. Yang pertama yaitu pola pertumbuhan, kemudian yang kedua yaitu invasi saraf optikus, difusi infiltration retina, dan yang keempat yaitu penyebaran metastasis ke kelenjar limfa regional paru atau tulang. Kemudian yaitu ada manifestasi klinis untuk umur kurang dari 5 tahun. Yang pertama yaitu leukokoria menyebabkan prostosis, strabismus menyebabkan katarak, hipopion menyebabkan glaukoma, hipemia nystagmus, heterochromia menyebabkan piring, memenangis, spontaneous globe proliferation atau anisokoria. Kemudian di sini ada untuk pasien yang lebih dari 5 tahun leukokoria ini. Pertama yaitu leukokoria menyebabkan inflasi, kemudian penurunan visus, floater, strabismus menyebabkan pain atau sakit. Untuk pemeriksaan diagnostiknya yang pertama yaitu ada hitungan darah lengkap, kemudian apusan darah perifer, sinar X dada, ultrasonografi, teknik pencitraan. Di sini dapat menggunakan CT scan, ultrasonografi atau MRI, kemudian ada biopsi. Untuk komplikasinya yang pertama yaitu pada tumor non okuler dapat muncul pada penderita blastoma. Contohnya itu osteosis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan retinoblastoma. Yang pertama itu ada pengkajian. Di pengkajian ini identifikasi klien, yaitu nama, jenis kelamin, agama. Yang kedua itu data subjektif. Pasien mengeluh nyeri pada mata, sulit melihat dengan jelas, mengeluh sakit kepala. Di data objektif, mata merah, mata membesar, gelisah. Setelah itu keluhan utamanya adanya penurunan fungsi pada penglihatan. Riwayat kesehatan sekarang itu keadaan pasien saat dikaji. Riwayat kesehatan keluarga, ada keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Setelah itu ada analisa data. Diagnosa keperawatan retinoblastoma ini terdiri dari 5. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan efek meringis. Yang kedua itu gangguan cedera tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh ditandai dengan fungsi struktur tubuh berubah atau hilang. Dan yang ketiga, gangguan tubuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik ditandai dengan ketidakmampuan melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia. Setelah itu, yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan sensorik, persepsi ditandai dengan rentan gerak. Dan yang kelima itu ada resiko cedera ditandai dengan terpapar patogen dan terpapar dengan zat kimia. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan tampak meringis (SLKI). Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x8 jam, diharapkan pasien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama itu keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kemampuan mengenali meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri menurun. Di Psiki mengambil tentang manajemen nyeri dengan pertama observasi, identifikasi nyeri, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Setelah itu identifikasi skala nyeri, monitor efek samping penggunaan analgesik, terapeutik, berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, edukasi, ajarkan menggunakan analgesik secara tepat, kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Gangguan cedera tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh ditandai dengan fungsi struktur tubuh berubah atau hilang. SLKI-nya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x8 jam, diharapkan pasien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, melihat bagian tubuh meningkat, menyentuh bagian tubuh meningkat, verbalisasi kecacatan bagian tubuh meningkat, minat mencoba hal baru meningkat, penilaian diri positif meningkat. Di Psiki ini mengambil tentang promosi citra tubuh. Observasi yang pertama itu identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahapan perkembangan. Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial. Monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Setelah itu terapeutik, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh. Edukasi, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh, latihan fungsi tubuh yang dimiliki, latihan fungsi pengungkapan diri dari orang lain maupun kelompok. Gangguan tubuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik ditandai dengan tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia. SLKI setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x8 jam, diharapkan pasien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, keterampilan atau perilaku sesuai usia membaik. Yang kedua, kemampuan melakukan perawatan diri membaik. Yang ketiga, berat badan sesuai usia membaik. Yang keempat, indeks massa tubuh membaik. Yang kelima, kecepatan pertambahan panjang atau tinggi badan membaik. Di Psiki mengambil tentang perawatan perkembangan. Observasi yang pertama, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak. Yang kedua, identifikasi isyarat perilaku dan fisiologi yang ditunjukkan anak. Terapeutik, minimalkan kebisingan ruangan, pertahankan kenyamanan anak. Setelah itu, sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak yang lain. Edukasi, jelaskan kepada orang tua atau pengasuh tentang
milestone perkembangan anak dan perilaku anak. Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya, ajarkan anak berketerampilan berinteraksi, kolaborasi, rujuk untuk konseling jika perlu. Setelah intervensi keperawatan ada implementasi, setelah itu ada evaluasi. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang asuhan keperawatan retinoblastoma. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.